Mohon izin kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu proyek UTS, di mana kami mengusung tema perangkat kasir biliar. Anggota kelompoknya yaitu ada Naya Ardelia Lesmana, saya sendiri Inyoman Lefrensa, lalu teman saya Oktori Christian Jopin, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah latar belakangnya. Ruangan biliar seringkali memiliki banyak transaksi harian, termasuk pembayaran sewa meja, pesanan makanan atau minuman, dan penjualan aksesoris. Menggunakan sistem kasir yang terintegritas dapat mempercepat proses ini dan mengurangi kesalahan. Dengan sistem kasir berkomputerasi, pengelolaan dapat lebih mudah melacak investor minuman, makanan, dan perlengkapan lainnya. Hal ini membantu dalam perencanaan, persediaan, dan pengurangan risiko kekurangan stok. Selanjutnya, melalui sistem kasir dapat dipantau data penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Ini membantu pengelolaan untuk melacak kinerja usaha, tren penjualan, dan pola pengeluaran pelanggan. Pengolahan uang tunai dan pencatatan transaksi secara manual bisa menyita waktu dan rentan terhadap kesalahan. Dengan adanya sistem kasir, semua transaksi bisa dilakukan secara terotomatisasi, menyederhanakan administrasi, dan membantu menghindari kehilangan uang. Menggunakan sistem kasir yang modern dan efisien juga dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Proses pembayaran yang cepat dan efisien serta kemampuan untuk melacak transaksi sebelumnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari perspektif ini, proyek tugas akhir yang fokus pada pengembangan perangkat lunak kasir untuk keuangan biliar dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik untuk pengolahan maupun pengunjung ruangan biliar. Ini melibatkan pengembangan aplikasi yang mengintegrasikan manajemen investor, pencatatan transaksi, pelacakan keuangan, dan mungkin fitur lain seperti integrasi dengan kartu anggota atau sistem preferensi. Selanjutnya saya lanjutkan landasan masalah. Landasan masalah, ketidakefisienan operasional. Ruang biliar sering menghadapi tantangan dalam mengelola transaksi, pembayaran sewa meja, pesan makanan atau minuman, dan penjualan perlengkapan dengan metode manual yang rentan terhadap kesalahan dan lambat dalam pengolahan. Selanjutnya, keterbatasan manajemen inventory. Pengolahan inventory makanan, minuman, dan perlengkapan biliar menjadi sulit dan tidak efisien tanpa adanya sistem yang terkomputerisasi, menyebabkan risiko kekurangan dan atau kelebihan stok yang tak kendali. Selanjutnya, ruangan pelacakan transaksi. Tanpa sistem kasir yang terintegrasi, sulit untuk melacak dan menganalisis transaksi harian, mingguan, atau bulanan. Untuk mendeteksi tren penjualan dan peluang usaha, selanjutnya pengalaman pelanggan yang tak optimal. Proses pembayaran yang lambat dan kurangnya pelacakan riwayat transaksi pelanggan dapat memberi pengalaman penyaluran keuangan dia. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu batasan masalah. Pada batasan masalah itu ada 4, yaitu fungsi utama perangkat kasir, di mana fungsi inti dari perangkat kasir yang akan dikembangkan adalah seperti pemrosesan pembayaran sewa meja, pesanan makanan atau minuman, atau penjualan perlengkapan biliar. Lalu yang kedua ada lingkup fungsionalitas, yaitu fitur-fitur yang akan diimplementasikan dalam perangkat kasir seperti manajemen inventory, pelacakan transaksi, pelaporan keuangan, atau integrasi dengan pembayaran elektronik. Yang ketiga adalah platform pengembangan, di mana platform pengembangan yang dibatasi yaitu adalah aplikasi desktop. Lalu ada keempat, jenis ruang biliar, batasan proyek ruang biliar yang lebih modern dengan fasilitas tambahan seperti bar. Selanjutnya, Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional
Yang pertama ada pemrosesan pembayaran, yaitu sistem harus dapat memproses pembayaran sewa meja, pesanan makanan atau minuman, dan penjualan perlengkapan dengan cepat dan akurat. Yang kedua ada manajemen investor, yaitu perangkat kasir harus dapat mengelola investor makanan, minuman, dan perlengkapan biliar dengan kemampuan untuk menyesuaikan stok secara real time. Yang ketiga ada pencatatan transaksi, yaitu sistem harus mampu mencatat setiap transaksi secara terperinci untuk kemudian dianalisis dan dilaporkan. Yang keempat ada pelacakan keuangan, yaitu perangkat kasir harus memiliki fitur pelacakan keuangan yang memungkinkan mengelola untuk melihat pendapatan harian, mingguan, dan bulanan, serta biaya operasional. Yang kelima ada antarmuka pengguna intuitif, yaitu perangkat kasir harus memiliki antarmuka pengguna yang mudah dipahami dan ramah penggunaan agar dapat digunakan dengan lancar oleh staf ruangan biliar. Selanjutnya saya lanjutkan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional. Kinerja. Sistem harus responsif dan mampu mengelola banyak transaksi dengan cepat, terutama pada jam sibuk. Keamanan. Data pelanggan dan informasi keuangan harus dilindungi dengan enkripsi dan praktik keamanan yang ketat. Selanjutnya ketersediaan. Sistem harus tersedia secara terus-menerus dengan waktu yang ditentukan untuk minimal untuk memastikan operasional yang lancar. Selanjutnya, kemudahan penggunaan. Antarmuka penggunaan harus dirancang dengan baik dan intuitif agar dapat digunakan dengan mudah oleh staf yang berada di ruang biliar. Selanjutnya akan saya lanjutkan dari sumber daya. Jadi ada dua sumber daya, yaitu hardware dan software, di mana pada hardware terdapat PC atau personal komputer, yang kedua adalah monitor, yang ketiga adalah thermal printer. Lalu pada software terdapat Sublime Text dan juga Exam. Jadi biaya komponennya perangkat kerasnya ada seperti berikut. Untuk biaya komponen dari perangkat keras tersebut, yaitu dari PC tadi, lalu dengan thermal komputer dan juga monitornya. Dan didapatkan total jumlah biaya yaitu ada 10.900.000. Lalu untuk rangkaian perangkat keras kasir adalah yang dimana titik senternya itu berupa personal komputer, menampilkan atau menampilkan tampilan pada monitor dan juga akan melakukan output pada thermal printer untuk memberikan pelanggan sebagai contoh dari atau bukti pembayaran. Selanjutnya teman saya lanjutkan. Selanjutnya ini adalah gambaran umum interface yang akan digunakan di kasir biliar. Selanjutnya saya di sini untuk menjelaskan biaya tenaga kerja. Untuk pembiayaan tenaga kerja di sini terdapat build up PC yang berdurasi 2 hari dengan biaya 200.000. Selanjutnya ada programmer yang memiliki durasi 14 hari yang mempunyai biaya 800.000 dan semuanya di total kurang lebih 1 juta rupiah. Sekian dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih.